warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa abida rabbahu hatta atahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang nabi yang mendapat gelar ulul azmi adalah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, ayah sekalian nabi. Banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufah urah ghurla wa inna awwalal khalaiqi yuksa Ibrahim alaihi salam. Pada hari kiamat kelak, seluruh manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang tubuhnya dan tidak dikhitan. Seperti apa kita terlahir dahulu, seperti itulah kita akan dibangkitkan kelak. Tidak mengenakan sehelai pakaian pun, tidak memakai sendal, berjalan ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghurla. Ghurla artinya ghairu makhtunin, tidak berkhitan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan orang yang pertama kali akan diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, bahwa nama Nabi Ibrahim alaihi salam digandeng dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat kita, dan kita mengenalnya dengan salawat Ibrahimiyah. Tidak disebut salawat Muhammadiyah, tapi disebut dengan salawat Ibrahimiyah, serta keunggulan-keunggulan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim dilahirkan untuk seorang ayah yang bernama Azar, pembuat patung, pemahat patung, menyembah patung yang dibuatnya, menyembah patung yang dipahatnya, mengajak orang lain untuk menyembah patung tersebut. Kaum Nabi Ibrahim adalah kaum yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim yang muda belia tumbuh dalam kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas kecerdasan yang ada ketika itu. Rusda,
kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecerdasan yang luar biasa kepadanya. Banyak kisah yang diberikan, yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang kekuatan argumentasi, hujjah, kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ketika dia masih fata, muda belia, belum diangkat menjadi rasul. Fata di dalam bahasa Arab itu berarti baru 15, 16, 17 tahun. Sangat muda sekali. Dia tidak ingin menengok kaumnya menyembah bintang-bintang yang ada pada malam hari. Karena kaumnya ketika itu mengkhususkan bintang tertentu dengan kegunaan tertentu. Bintang ini diyakini untuk menyembuhkan penyakit. Bintang yang satu ini diyakini bisa mengembalikan barang yang hilang. Bintang yang satu ini bisa mengembalikan orang yang tak pulang-pulang. Begitulah kebiasaan kaum Nabi Ibrahim ketika itu. Tapi ada kalanya bintang itu hilang, ma'asyiral muslimin. Ketika siang bintang itu tak keluar. Maka apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim? Mereka buat berhala yang menyerupai bintang-bintang tersebut. Maka banyak sekali berhala yang ada di kediaman mereka. Kalau ada orang yang sakit, ini berhalanya, ini patungnya, ini sesembahannya. Kalau ada orang yang tak pulang-pulang, datang mengadu ke patung ini. Nabi Ibrahim tak ingin menengok hal itu. Maka Nabi Ibrahim yang cerdas mengajak mereka berdialog, mencari siapa Tuhan yang sebenarnya yang layak disembah oleh seluruh kita ini. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dia berdialog dengan kaumnya, beradu argumentasi dengan masyarakatnya. Ketika malam hari telah tiba, ketika hari dibingkai malam, apa kata Nabi Ibrahim? Ra'a kawkaban. Nabi Ibrahim menengok bintang. Apa yang diucapkannya? Qala hadza rabbi. Ini Tuhanku. Nabi Ibrahim tidak mengakui ketuhanan bintang, tapi Nabi Ibrahim ingin menyampaikan pesan kepada kaumnya bahwa ini bukan Tuhan. Bintang ini bukan Tuhan. Tapi ketika bintang itu hilang, falamma afala, ketika bintang itu hilang, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka sesuatu yang hilang. Bagaimana mungkin Tuhan hilang dari kita? Tak mungkin. Tuhan yang kita sembah, tempat kita mengadu, yang akan melimpahkan rezeki kepada kita, mengobati penyakit kita dan segala macam halangan yang ada di hadapan kita hilang begitu saja. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Ditengok pula bulan, lebih besar daripada bintang yang pertama tadi. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini Tuhanku, bulan ini adalah Tuhanku. Tujuannya meyakinkan bahwa bintang bukan Tuhan kepada kaumnya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tapi ketika rembulan itu pun hilang, Nabi Ibrahim berkata, kalaulah Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Malam berakhir, beredar berganti menjadi siang. Usaha itu tetap dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika matahari terang benderang keluar di siang hari, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Ketika dia melihat matahari besar, bercahaya menerangi seluruh dunia ini, hadha rabbi hadha akbar. Ini Tuhanku, ini yang paling besar. Tapi apa yang terjadi? Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Tapi matahari pun hilang. Matahari pun terbenam, ma'asyiral muslimin. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku terbebas dari kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan, dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bintang yang pertama hilang, bulan pun hilang, matahari pun terbenam. Kenapa kita tidak menyembah saja zat yang mengatur peredaran bulan, peredaran bintang, peredaran matahari tersebut, yang mengatur titik rotasinya, di mana dia harus muncul, di mana dia harus terbenam?
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk dan patuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu pun tak masuk ke dalam hati kaumnya. Usaha untuk meyakinkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala tidak berhasil. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Kaum Nabi Ibrahim dalam 1 tahun itu mereka merayakan festival. Ada perayaannya di mana seluruh orang pergi keluar ke lapangan, berpesta pora, bergembira ria. Lalu diajaklah Nabi Ibrahim muda yang masih belia ini 17-18 tahun. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni saqim. Saya sedang sakit saya. Kalian sudah membuat saya sakit. Tak ingin saya keluar bersama kalian. Tapi ketika kaumnya itu pergi, Nabi Ibrahim menuju tempat peribadatan mereka, di mana seluruh patung-patung berhala-berhala tadi ditempatkan, dirumahkan dan disembah di sana. Masuk Nabi Ibrahim alaihi salam ke dalam tempat sesembahan mereka itu, tampak makanan terhidang di kaki patung-patung tersebut. Kata Nabi Ibrahim, makanlah. Kalian makanlah makanan itu. Bukankah kalian Tuhan? Bukankah kalian yang memberikan semua orang ini rezeki? Kenapa kalian tidak memakannya? Tapi tak bergeming satu pun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faja'alahum juzadha. Nabi Ibrahim berangsur-angsur memecahkan berhala itu satu persatu. Sampai berhala yang paling besar, dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim karena capek, yang besar itu tidak dipecahkannya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi Ibrahim sengaja tidak memecahkan berhala yang paling besar itu. Digantunglah kapak di leher berhala itu. Ketika mereka kembali ke tempat peribadatan mereka, mereka melihat berhala mereka sudah binasa semuanya, tersisa satu saja yang paling besar. Apa kata pemuka kaum itu? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Ini perbuatan aniaya ini. Ini sungguh luar biasa bejatnya. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na fata. Allah mengatakan fata. Kami dengar ada seorang pemuda. Allah tidak mengatakan rajula, tapi fata, pemuda yang belia, masih beranjak dewasa. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata orang namanya Ibrahim. Maka dipanggillah Ibrahim muda untuk diadili. Apa pertanyaan pertama yang dilontarkan kepada Nabi Ibrahim ketika itu? Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukannya adalah yang besar ini. Nabi Ibrahim mengisyaratkan dengan ibu jarinya, tidak dengan jari telunjuknya, tidak dengan jari-jari tangannya, tapi dengan ibu jarinya. Kenapa ibu jari yang diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim, ma'asyiral muslimin? Karena ketika seseorang memegang kapak, tenaga yang sesungguhnya terletak bukan pada 4 jari, tapi tenaga yang sesungguhnya ketika kita memegang apapun itu terletak pada ibu jari kita. Adapun 4 jari ini, tapi tak ditahan oleh yang satu ini, tak ada tenaga kita, tak bisa kita memegang benda, apapun itu bendanya. Nabi Ibrahim mengisyaratkan bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukannya yang besar ini. Dia ingin mengatakan di antara jari-jariku semua ini, yang melakukannya yang besar ini, ibu jari ini. Tapi orang-orang kafir bodoh itu memahami yang melakukannya patung yang besar. Nabi Ibrahim tak mau berdusta, tak ingin berbohong dalam setiap ucapannya, karena dia seorang nabi, dia seorang rasul. Taharraja ayakdziba 'alan nas, berat hatinya untuk berbohong. Lalu dia katakan yang melakukannya yang besar ini, kata Nabi Ibrahim. Cerdasnya Nabi Ibrahim. Lalu apa kata orang-orang yang ada di sana? Bagaimana mungkin patung ini bisa memecahkan yang lain? Mereka tak bergerak. Disinilah titiknya, ma'asyiral muslimin. Sesudah memecahkan patung itu, Nabi Ibrahim tidak kabur. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan kampung halamannya, tapi dia tetap di rumah. Kenapa? Karena inti sesungguhnya bukan ingin memecahkan patung. Tidak. Patung itu dipecahkan bisa dibuat lagi. Dipecahkan 5, dibuat 10.
dipecahkan 10 dibuat 20, dipecahkan berapapun bisa dibuat lagi. Bukan itu yang ingin dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin memasukkan pesan ke dalam hati mereka. Apa pesannya? Bahwa berhala-berhala yang kalian sembah takkan bisa menyelamatkan kalian. Berhala-berhala yang kalian sembah ini takkan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Itu pesannya. Sampai pada titik tersebut, akhirnya mereka tersentak dengan ucapan Ibrahim. Kalau memang yang besar ini pun tak bisa melakukannya, kalau memang Tuhan yang kalian sembah ini tak bisa melakukannya, kenapa kalian menyembahnya? Kekuatan hujah Nabi Ibrahim menggugah sebahagian mereka. Akan tetapi orang-orang kafir tertutup mata batinnya. Apa kata mereka? Faharrikuhu. Bakar Ibrahim ini, bakar dia. Dikumpulkanlah kayu untuk membuat api yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, ulama-ulama tafsir menjelaskan beberapa tafsir tentang jumlah yang luar biasa kayu bakar yang dikumpulkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Bahkan ketika api sudah dimulai, orang tak bisa mengantarkan Nabi Ibrahim ke dalam itu, ke dalam api itu, ke dalam jilatan api itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka melontarnya dengan menjanik, mereka melontarkannya dengan ketapel raksasa, karena api itu tak bisa didekat. Tanpa daya dan upaya, Nabi Ibrahim dicampakkan dalam kobaran api. Malaikat yang ada ketika itu semuanya menanti-nanti apa yang akan dilakukan Allah, apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hujan bersedia menunggu perintah untuk menurunkan hujan. Malaikat yang menjaga bukit siap sedia menunggu perintah Allah, angkat bukit, timpakan, padamkan api itu. Malaikat yang menguasai bumi sudah siap sedia untuk terbelah dan menelan api untuk menyelamatkan Ibrahim. Malaikat Israel siap sedia menunggu perintah untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril bersedia untuk membawa pergi Nabi Ibrahim. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Cukuplah bagiku Allah. Doa itulah yang dibaca selalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, maka malaikat-malaikat yang menunggu tadi terkejut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hanya dengan satu kata saja, kuni, hanya dengan kaf dan nun saja. Wahai api, kuni, jadilah engkau memberikan keselamatan, dingin untuk Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun mukjizat yang luar biasa, itu pun tidak membuka hati kaum Nabi Ibrahim. Dan tantangan yang dihadapi selanjutnya, bahwa Nabi Ibrahim harus meninggalkan kaumnya. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan kota Mekah? Karena orang Mekah tak menerima dakwanya, ditinggalkan Mekah menuju ke Madinah, menuju ke Yathrib, dengan harapan suatu saat bahwa Mekah akan ditaklukkan dan janji Allah Subhanahu wa taala terwujudkan. Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kisah yang sederhana ini bermanfaat bagi kita bersama-sama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.